Salam jumpa saudara dan saudariku terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan semoga Tuhan yang maha baik selalu dan senantiasa menyertai kita. Saudara-saudari, sesi ini saya mau bicara mengenai bolehkah seorang awam berkhotbah dalam misa? Inilah pertanyaan yang akan kita lihat dalam sesi ini. Saudara-saudari, kalau kita perhatikan pada waktu-waktu sebelum dari ini, ketika dalam misa, kadang kita temukan di sana imam atau pastor selesai membaca kitab suci atau membacakan Injil, kemudian diberi kesempatan kepada seorang frater untuk berkhotbah. Lalu saya pernah perhatikan juga di minggu panggilan, di sana setelah pastor membacakan Injil, lalu datanglah seorang awam menceritakan kisah hidupnya. Kemudian seorang suster, lalu mungkin ada juga frater, lalu terakhir kesimpulan dibuat oleh imam. Nah, ini benarkah secara liturgis? Ini yang mau kita lihat dalam sesi ini. Saudara-saudari terkasih, saya pernah membuat pembahasan di konten saya sebelumnya tentang perbedaan antara homili dan khotbah. Homili itu dilakukan di dalam misa, sementara khotbah itu bisa dilakukan dalam doa lingkungan, kemudian ibadat hari Minggu tanpa imam, itu dilakukan khotbah di sana. Dan homili itu hanya boleh dilakukan oleh imam atau uskup. Sementara khotbah itu boleh dilakukan oleh kaum awam. Kaum awam itu terbagi atas dua bagian. Pertama, awam yang memilih untuk hidup menikah. Sementara yang kedua, awam yang memilih panggilan hidup khusus atau memilih jalan panggilan hidup khusus. Kalau yang khusus inilah misalnya suster, bruder, frater, inilah orang-orang yang kaum awam yang memilih jalan panggilan khusus atau jalur panggilan khusus. Saudara-saudari, menjadi jelas bagi kita bahwa homili itu disampaikan di dalam misa dan hanya boleh imam atau uskup. Sementara khotbah boleh seorang awam, boleh seorang awam yang memilih untuk hidup menikah, boleh juga suster, frater, bruder, itu boleh-boleh saja. Apalagi di dalam ibadat-ibadat lingkungan. Saya pernah membahas tentang ini. Nah, sekarang saudara-saudari, kita lihat fenomena yang pernah terjadi. Selesai imam membacakan bacaan Injil, kemudian diberi kesempatan kepada seorang frater untuk berkhotbah. Atau di minggu panggilan seorang awam memberikan kesaksian, seorang suster atau seorang bruder memberikan kesaksian tentang hidup panggilannya. Nah, sekarang saya mengajak kita untuk melihat ini, benarkah secara liturgis? Saudara-saudari, secara liturgis ini tidak benar. Karena apa? Misa itu, di dalam misa itu yang ada itu homili. Homili itu adalah sebuah pengajaran yang disampaikan oleh imam atau uskup di dalam perayaan Ekaristi. Dan di sana kitab suci itu dibahas, kemudian disampaikan seruan-seruan atau ajaran-ajaran moral dan hal-hal lain yang berbau ajaran gereja Katolik kepada umat. Jadi itu hanya dilakukan oleh imam atau uskup. Jadi awam, dalam hal ini awam yang menjalani hidup panggilan hidup secara umum menikah, dan awam yang menjalani panggilan hidup secara khusus, ini tidak dibenarkan untuk menyampaikan khotbah di dalam misa. Ini sudah jelas. Maka seandainya ada yang masih terjadi seperti itu, mari kita sama-sama koreksi ini. Baik saudara-saudari, supaya menjadi lebih jelas bagi kita, mari kita lihat dokumen ini. Konsili Vatikan kedua dalam konstitusi tentang liturgi kudus atau Sacrosanctum Concilium melihat perlunya diadakan pembaharuan dalam misa, khususnya dalam bidang yang sekarang dikenal sebagai liturgi sabda. Para bapak konsili mengajarkan agar santapan sabda Allah dihidangkan secara lebih melimpah kepada umat beriman, hendaknya kasana harta Alkitab dibuka lebih lebar. Sacrosanctum Concilium artikel ke-51.
bagian dari membuka lebih lebar sabda Allah berhubungan dengan homili. Dalam homili, imam mempunyai kesempatan untuk menerangkan misteri-misteri iman dan hubungannya dengan kehidupan pada masa sekarang. Imam hendaknya mendorong umat beriman untuk hidup dalam kepenuhan pesan Injil dengan menyajikan prinsip-prinsip moral Kristiani dan pengamalannya. Suatu homili yang baik haruslah meliputi penjelasan kitab suci, katekese doktrin Kristiani, dan anjuran untuk mengamalkan iman. Sebab itu, imam hendaknya tidak menghindarkan diri dari kewajiban mendorong umatnya untuk memeluk sabda Allah dan mengamalkan kaidah-kaidah hidup Kristiani. Ini dapat kita bandingkan Sacrosanctum Concilium artikel atau nomor yang ke-52. Homili karenanya merupakan bagian integral dari liturgi sabda dalam misa. Semakin jelas bagi kita saudara-saudari. Patut diperhatikan istilah khotbah merujuk pada ceramah mengenai suatu subjek religius, sementara homili menunjuk secara khusus pada penjelasan dan aplikasi kitab suci. Kewajiban imam untuk menyampaikan homili ini telah ditekankan berulang kali. Patut dicamkan bahwa hak istimewa untuk menyampaikan homili hanya diberikan kepada para imam. Sebab melalui sakramen imamat, imam menerima karisma istimewa untuk mewartakan. Dekrit tentang pelayanan dan kehidupan para imam dari Konsili Vatikan II menyatakan bahwa umat Allah pertama-tama dihimbau oleh sabda Allah yang hidup, yang karena itu juga sudah selayaknya diharapkan dari mulut para imam. Semakin jelas bagi kita saudara-saudari. Sebab karena tidak seorang pun dapat diselamatkan kalau ia tidak beriman. Para imam sebagai rekan-rekan kerja para uskup pertama-tama wajib mewartakan Injil Allah kepada semua orang. Artikel yang keempat. Pewartaan adalah bagian integral bukan hanya bagi tugas kewajiban imam saja, melainkan juga bagi persembahan misa olehnya. Jadi, karena alasan yang tepat, konstitusi tentang liturgi kudus menegaskan homili sebagai bagian liturgi sendiri sangat dianjurkan. Di situ hendaknya sepanjang tahun liturgi diuraikan misteri-misteri iman dan kaidah-kaidah hidup Kristiani berdasarkan teks kitab suci. Oleh karena itu, misa hari Minggu dan hari raya wajib yang dihadiri umat, homili jangan ditiadakan kecuali bila ada alasan yang berat. Nomor 52. Nah, saudara-saudariku terkasih, ini sudah menjadi jelas bagi kita bahwa yang tugas menyampaikan homili di dalam misa itu hanya imam atau bapak uskup. Jadi kita sebagai awam, baik awam yang memilih panggilan hidup umum, menikah, demikian juga biarawan-biarawati, tidak diberi kesempatan atau tidak diperkenankan menyampaikan khotbah di dalam misa. Yang ada di dalam misa hanyalah homili, karena berisi tentang ajaran-ajaran iman gereja Katolik. Demikianlah saudara-saudari sedikit katekese kepada kita tentang apakah awam boleh berkhotbah di dalam misa. Semoga ini bermanfaat bagi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.